Halo Mbak, halo dan salam kedaruratan, salam semangat 25 jam, dan yang terakhir adalah salam tetap Madiang. Itu adalah salam-salam yang sering kita ucapkan, sering kita sampaikan untuk kedaruratan di Sejateng DIY, kedaruratan mobil mogok Sejateng DIY, semua jenis, semua kedaruratan, semua kerusakan. Yang pertama kita adalah salam kedaruratan, yang kedua adalah tetap salam semangat 25 jam, dan yang tidak kalah penting adalah salam Madiang. Karena jamu kita, kekuatan kita dari Devin Motor yang 25 jam, 365 hari no jadwal libur adalah Madiang. Kemanapun kita pergi, kita bawa nasi. Jadi untuk kekuatan kita ya, wong Jawa itu bilang ya sego nasi. Jadi mungkin bagi Anda semua selalu bertanya-tanya, kita bekerja siang malam non-stop 25 jam, 365 hari no jadwal libur. Obatnya apa? Jamunya apa? Jamunya cuma satu, Madiang. Nah itu, kemanapun kita pergi, kita selalu membawa perbekalan komplit dari nasi, sayur, lauk sampai minum. Jadi untuk semua yang kita bawa adalah untuk kekuatan kita di lapangan. Tidak ada istilah doping, tidak ada istilah vitamin, tidak ada istilah minuman berenergi. Semuanya cuma biasa kaya wong biyen, seperti dulu makan nasi. Jadi kalau kita makannya baru bakmi, bakso, mie ayam, itu belum makan, kita belum Madiang. Kalau kita makan nasi, baru itu namanya Madiang. Jadi kelemahan Devin Motor itu adalah cuma di nasi atau sego. Jadi kita bekerja sekuat apapun, kalau kita makannya baru mie ayam atau bakso, itu berarti kita belum makan. Berarti saat kita makan mie ayam, ikan bakmi, ataupun makan mie instan, 1 jam setelah makan bakmi itu, ya kita akan merasa lapar lagi, kita akan merasa kelaparan, karena kita belum makan nasi. Jadi untuk kelemahan Devin Motor itu satu, sego alias Madiang. Jadi kalau belum makan nasi, kita masih terasa lapar, masih terasa lemes. Jadi untuk jamu kita, kekuatan kita cuma satu, Madiang, nasi. Ya itu, jadi mau makan bakmi berkali-kali, makan mie instan berkali-kali, makan bakso berkali-kali, makan mie ayam berkali-kali, kita dalam 1 jam pasti akan merasa kelaparan, karena semua itu sugesti dari kita sendiri. Mungkin karena wong Jawa itu kalau belum makan nasi berarti durung Madiang. Jadi kekuatan kita di lapangan itu ya cuma nasi. Jadi walaupun cuma nasi dengan lauk ataupun dengan lauknya seadanya, tapi itu kekuatan kita. Walaupun kita mungkin makan bakso sampai blenger, dalam beberapa saat kita akan merasa kelaparan, rasanya tetap harus makan nasi. Nah itulah suatu hal yang mungkin bagi orang lain berbeda, tapi ya bagaimana lagi, itu memang kondisi kita dari sejak kecil. Jadi kalau kita itu memang sejak kecil makan banyak, tapi untuk makan itu ya nasi. Ini posisi kita sudah di Mertoyudan, kita lagi mau kembali ke standby Jalan Purworejo. Oke, kita akan kembali lagi standby di Jalan Purworejo. Informasi sekali lagi, jamu kekuatan dari Devin Motor saat berada di jalanan bisa bekerja 25 jam, 365 hari, hanya satu, sego alias Madiang. Jadi itu yang wajib kita bawa kemanapun. Jadi kita bekerja kemanapun, kita selalu bawa nasi, bawa magicom alias alat penanak nasi, dan sayur juga kita kadang masak di jalanan. Untuk posisi buat lauk juga di jalanan. Kalau kita bisa mampir di warung ya biasanya beli yang kering-kering. Dan yang utama di perjalanan itu ya lagu wajibnya adalah posisi dari
mie instan dan telur itu lagu wajib kita. Jadi tapi ya tetap harus bawa nasi atau pakai sego. Jadi kita makan mie instan itu juga harus ada nasinya. Kalau tidak ada nasinya ya namanya belum Magelang. Jadi untuk kemanapun kita pergi, nasi pasti bawa, penanak nasi bawa. Jadi ini kita harus ada nasi ya itu. Jadi tapi itu kan juga kebutuhan pokok, dan itu menurut orang lain bukan jamu, bukan kekuatan, tapi menurut kita debit motor yang sudah berpuluh-puluh tahun di jalanan, ya benar-benar kekuatan kita ya nasi. Kalau tidak ada nasi kita merasa lemes, walaupun makan mie ayam, roti, ataupun makanan snack lainnya banyak, tapi kalau sebelum kita makan nasi ya belum yang belum kenyang. Ya itu sesuatu hal yang mungkin lain dari kebanyakan tenaga yang selalu di jalanan. Tapi kita bersyukur aja bahwa semuanya itu berdasarkan dengan apa yang kita jalani, dan itu tidak sulit, tidak merupakan satu hal yang rumit. Tapi kenyataannya itu adalah wajib harus ada adalah nasi. Jadi kita, jamu kita, kekuatan kita adalah nasi alias Magelang, dan itu bisa didapatkan di semua tempat. Alhamdulillah dengan mudah bisa didapatkan dimanapun, dan kebetulan kita juga selalu berbekal. Oke, selamat pagi juga untuk Pak Eka Wahyu Setiawan saat ini yang ini pasaran atau tidak ini Pak Wahyu? Pak Eka Wahyu Setiawan, pasaran Muntilan atau mana ini? Kita tidak tahu pasaran. Posisi kita tidak ada istilah pasaran. Kalau di lapangan debit motor itu tidak ada istilah pasaran, tidak ada istilah tanggal merah, tidak ada istilah perpegan. Kita semua waktu sama. Cuma ya kebiasaannya kalau mendekati Sabtu dan Minggu itu biasanya panggilan kita lebih banyak daripada hari-hari biasa, cuma itu. Jadi untuk debit motor itu tidak ada istilah tanggal merah, tidak ada istilah liburan, tidak ada istilah wisata, tidak ada istilah piknik. Dari debit motor itu ya anggap aja semua kerjaan kita ini adalah wisata, anggap aja semua kerjaan kita ini adalah piknik, anggap aja semua kerjaan kita ini adalah touring, dolan-dolan, seneng-seneng gitu aja. Jadi mungkin untuk Anda semua tidak akan kuat menjalani kehidupan seperti saya yang sudah puluhan tahun hidup di jalanan, tapi kita merasa enjoy, kita merasa senang, kita merasa tidak terpaksa, karena kita merasa yang kita jalani adalah merupakan hobi kita. Jadi apa yang dijalani sesuai dengan naluri kita ataupun sesuai dengan hobi kita, kesenangan kita, yaitu mungkin akan bisa menjadikan seperti apa yang kita jalani selama berpuluh-puluh tahun ini. Kita tidak merasa bosan, kita tidak merasa jenuh, dan kita juga tidak merasa pengen berhenti, karena yang kita lakukan selama ini adalah hobi kita. Siap Bang Jai, mantap. Jadi untuk informasi seluruh sahabat debit motor dimanapun Anda berada, kemampuan dari debit motor untuk bertahan sampai saat ini berpuluh-puluh tahun, karena apa yang kita jalani ini merupakan hobi saya, hobi debit motor sejak kecil, yaitu masalah di mekanik. Kemudian untuk masalah tantangan-tantangan kesulitan juga sebenarnya itu merupakan satu hal yang keingintahuan kita, selalu pengen terpecahkan, tapi ya kadang menimbulkan sedikit masalah, tapi kita harus berani berspekulasi kadang untuk pemecahan masalah di jalanan. Jadi sekali lagi untuk Anda semuanya, mungkin ada sesuatu yang mungkin kita jalani adalah pekerjaan kita itu merupakan hobi kita. Yang kedua, pekerjaan kita merupakan bagi saya adalah merupakan satu kesenangan. Jadi apa yang kita jalani ini merupakan hobi dan kesenangan. Jadi kita pergi kemanapun bekerja, kita tidak menganggap itu bekerja, tapi kita menganggap itu adalah hobi kita. Kita berwisata, bertouring. Bagi orang lain persiapannya luar biasa untuk touring, berwisata. Tapi kalau kita touring, berwisata, bepergian dari rumah tidak pegang uang serupiah pun berani. Itu yang sering kita lakukan.
Jadi mungkin informasinya bagi Anda, kita itu dari rumah atau dari bengkel keluar sampai Sejateng DJ sampai Temanggung, kadang serupiah pun tidak pegang itu sering alias kerep. Nah, itu yang biasa terjadi pada kita. Tapi kita selalu bisa memecahkan masalahnya di jalanan secara kedaruratan, dan semua itu juga pemecahan masalahnya bisa dikatakan mungkin sebuah solusi barbar bagi orang lain. Jadi hampir semua pemecahan masalah debit motor di jalanan bagi orang lain mungkin itu adalah barbar atau cara pemecahan masalah secara jalanan. Misalnya kita posisi dari rumah itu sama sekali tidak punya uang, tidak pegang uang, tapi berani perjalanan jauh, berani melakukan sebuah perjalanan yang bagi saya itu suatu kenekatan, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, kita masih mampu mengatasi. Yang pertama soal makan di jalan, karena kita sanggup dewe. Jadi kita tidak pernah mikir, wah aku nek nang jalan lear jajan kepiye, tidak pernah mikir, karena kita sanggup sendiri. Nah, itu satu masalah yang utama yang sudah terpecahkan. Dari rumah tidak pegang uang serupiah pun, bawa mobil, mungkin perjalanan hampir 1 kilo, mungkin ke Semarang, kita biasa. Itu satu hal yang tidak pernah dilakukan orang lain. Kita berani bepergian dalam jarak yang jauh di jam-jam tertentu seperti jam 1 malam, jam 3 malam, kita tidak pegang uang, kita tidak bawa duit, biasa. Jadi kita dimanapun pergi, kita tidak pernah pegang uang. Pegang uang biasanya datang dari jalanan. Jadi pertama untuk keamanan kita juga. Terus terang saya tidak pernah pegang uang. Pertama kenapa? Ya karena memang tidak punya. Jadi itu yang kedua. Memang juga keamanan, lebih baik kita di jalan tidak usah pegang uang karena akan mengundang resiko. Jadi yang utama kita pegang di jalanan adalah handphone. Kalau handphone itu merupakan satu kewajiban kita, itu adalah kantor kita, merupakan informasi utama untuk bekerja. Tapi untuk masalah uang, kita jarang sekali pegang, dan bahkan tidak pegang sama sekali. Sering banget kita keluar dari bengkel, dari rumah, sama sekali tidak pegang uang. Posisi perjalanan jauh, jam 1 malam, jam 3 malam, dini hari, biasa, sering, dan tidak pernah merasa khawatir, tidak merasa deg-degan, karena kita yang utama adalah bekal kita, sanggup kita, utamanya kita nasi bawa. Itu jadi mungkin itu yang sudah terjadi pada kita puluhan tahun, dan mungkin itu bisa ditiru oleh Anda semua. Oh ya, ini ke kiri kita langsung kiri aja, jalan terus. Jadi sekali lagi informasinya untuk Anda semuanya, untuk satu hal yang kita jalani sampai saat ini bisa bertahan hingga puluhan tahun, intinya adalah karena kita merasa senang dulu dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita jalani selama ini, puluhan tahun ini, kita merasa senang, dan itu hobi kita. Hobi Devin Motor adalah bekerja. Nah itu. Tapi bagi saya itu bukan suatu tuntutan bekerja, tapi itu adalah suatu kesenangan, hobi kita. Hobi kita ya bekerja. Jadi untuk orang lain kalau mau tanya, hobi dari Devin Motor itu apa? Olahraga kita mungkin bukannya tidak suka, tapi tidak pernah. Tapi kita di jalanan selalu mengeluarkan tenaga banyak, aktivitas tinggi, itu sudah sama mungkin menurut saya, tapi menurut kedokteran tidak tahu. Jadi untuk masalah olahraga bisa dikatakan Devin Motor itu wabar, yes, sama sekali tidak pernah olahraga. Tapi setiap saat kita beraktivitas tinggi, bergerak tanpa berhenti, mengeluarkan energi, itu tidak ada istilah berhenti. Siang malam 25 jam 365 hari, no jadwal libur beneran. Jadi semua itu bukan cuma slogan, itu benar-benar terjadi pada kita. Jadi untuk sekali lagi untuk Devin Motor semuanya, bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah karena kita hobi. Jadi kita melakukan pekerjaan seperti ini, saya tidak menganggap ini bukan pekerjaan. Kalau kita lakukan berdasarkan kita di jalanan karena kita bekerja, mungkin akan bosen ataupun tidak akan bertahan lama, kemudian akan berhenti sebelum
mungkin sebelum kita sukses lah. Jadi untuk apa yang saya lakukan ini ya demi masa depan juga, supaya kita bisa sukses di masa depan demi anak-anak kita. Mungkin sistem anak kita nanti caranya tidak akan seperti kita, tapi mungkin dengan pengaturan menurut zamannya, mungkin dengan planning-planning dan ilmu-ilmu yang ada. Sekali lagi kita bisa bertahan hingga puluhan tahun seperti ini karena pertama ini adalah hobi dari Devin Motor. Apapun yang ditanyakan hobi ini Devin Motor ya apa? Ayo bekerja. Tapi bagi saya ini bukan bekerja, tapi ini adalah suatu hiburan dan hobi gitu aja. Jadi kita kerjakan semaksimal mungkin dengan kekuatan kita, tapi tidak merasa terpaksa, tidak merasa keberatan. Dan walaupun jam 1 malam, jam 3 malam kita dipanggil kedaruratan, kita meluncur pun tidak merasa keberatan. Karena itu adalah hobi saya. Memang hobi saya, kalau orang lain bilang mungkin itu satu kelainan, ya monggo lah. Kelainan Devin Motor memang senengannya jam 1 malam, dulan-dulan, dronor ini, tapi kita menghasilkan sebuah karya, sebuah momen yang tidak pernah ditemukan orang lain. Apabila kita di jalanan, ditelepon seseorang, bahkan nelponnya dari puncak gunung ataupun lereng-lereng pinggir hutan, nelpon sambil nangis-nangis, mobil mogok di situ sudah seharian penuh, tidak bisa mendapatkan bengkel. Kemudian kita datang ke sana membetulkan, kadang cuma 5 menit. Karena apa? Sepele sekali. Kadang sering sekali kedaruratan mobil itu cuma sepele sekali, tapi jarang diketahui oleh konsumen. Kadang kita ditunggu orang itu hampir 12 jam seharian di pinggir hutan menunggu untuk kita datang untuk evakuasi mobil. Mogoknya sudah 12 jam, kadang sudah 24 jam. Saat kita datang belum apa-apa, belum mengerjakan apapun, orangnya sudah merasa senang seperti sudah terkondisikan. Begitu kita datang, mereka sudah langsung menyambut kita dengan segala harapan, dengan sejuta harapan. Walaupun kadang kita ternyata harus kita tarik ke bengkel, lah itu satu solusi yang terakhir kali saat ternyata tidak bisa kita selesaikan. Madang dulu, madang harus itu Pak. Itu adalah kewajiban kita yang di jalanan itu selalu madang. Untuk Pak Sugiarno Intermezzo, terima kasih. Pak Sugiarno Intermezzo ini dulu adalah Pak gurunya mekanik dari Al Iman. Itu juga merupakan guru dari partner kita Mas Wawan Gondrong, itu juga dulu dari Al Iman, saat ini megang bengkel cabang kita. Jadi sekali lagi untuk informasinya dari Devin Motor on the Road, kita bisa bekerja bertahan hingga puluhan tahun dengan sesuatu yang di luar manusia kebiasaan, karena kita hobi, kita seneng dengan dunia yang kita geluti ini. Walaupun hasilnya seperti ini, orang bilang tidak sesuai harapan, pasti apa yang kita lakukan selama ini pasti tidak sesuai dengan harapan. Kalau sesuai harapan, mungkin saya sudah jadi konglomerat. Saya bekerja siang malam 24 jam, 25 jam, 365 hari no jadwal libur. Orang memandang pasti penghasilannya luar biasa. Satu hari bisa berapa juta. Tapi kita kalau mikir seperti itu tidak akan sampai. Kadang kita satu hari, harapan kita kadang bekerja menangani kedaruratan berapa kendaraan, dalam hati kita wah mungkin kita dapat uang segini, tapi kenyataannya kadang kita cuma matur nuwun, kadang kita cuma dikasih dagangan mereka, itu hal biasa. Itu semua itu sudah puluhan tahun dan kita tidak kaget, karena orang yang berada di jalanan itu belum tentu persiapan dana untuk biaya kedaruratan. Itu yang perlu harus dipikirkan oleh semua orang yang berada di jalanan. Saat Anda membawa kendaraan, saat Anda mengendarai kendaraan, itu wajib ada pegangan uang untuk dana kedaruratan. Itu wajib, karena itu bukan mekanik. Kalau mekanik seperti kita mungkin bisa, kita tidak bawa uang sama sekali, perjalanan 100 km sama sekali kita tidak pegang uang, biasa. Dan itu sering terjadi bagi kita. Tapi kita sebelum pergi pun kita mempersiapkan semuanya. Yang pertama adalah perbekalan, itu wajib paling utama. Saat kita di jalanan ya perbekalan. Ini posisi kita seperti ini, sudah kembali lagi ke base camp kita di Jalan Purworejo. Kita memperlihatkan jalannya. Oke.
Sekarang kita lanjut untuk masalah informasi bagi semuanya, bahwa untuk penghasilan Devin Motor di jalanan itu ada yang menganggap mungkin penghasilan kita satu hari bisa 1 juta. Tapi pada kenyataannya yang jelas adalah saat kita bekerja di jalan, jangan selalu berharap masalah uang dulu. Kalau kita sudah di jalan langsung punya harapan, wah ini hari ini saya harus dapat uang segini karena kita mau setor ini. Kalau nyatanya tidak mendapatkan ya pasti akan stres. Tapi kalau saya, wah pokoknya seberat apapun masalah ya toko angger metu di jalan melakukan pekerjaan ini sudah merasa terhibur, dan semua permasalahan juga bisa berkurang. Walaupun masalah keuangan juga sebenarnya Devin Motor itu di bawah standar, sangat-sangat jauh di bawah standar. Tapi kita masih bertahan dengan pekerjaan kita, dengan yang kita lakukan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Walaupun masa depan kita sampai saat ini belum jelas, bahkan tidak jelas, sama sekali belum jelas dan tidak jelas. Tapi saya masih bertahan karena memang kemampuan Devin Motor hanya satu ini yang bisa kita jalani hingga bertahan. Untuk yang lainnya kita sudah berusaha sambil bisnis apapun, bahkan hampir semua bisnis sudah kita jalani, semuanya putus di jalan, tidak ada yang bisa lanjut dan bertahan. Dan yang sampai saat ini masih bisa bertahan ya hanya kedaruratan di jalanan ini. Karena untuk kita buka di pinggir jalan otomatis tetap bertabrakan atau berbenturan dengan masalah modal. Sementara kita memang tidak punya modal. Terus terang saya sampai detik ini tidak punya modal. Semua yang kita dapat hampir kebanyakan bantuan dari orang lain. Betul, saya akui semuanya hampir kebanyakan bantuan dari orang lain. Termasuk mobil yang kita bawa ini, kita ini serupiah pun tidak bermodal. Yakin kita akui apa adanya, mobil yang kita gunakan ini kita tidak modal sama sekali. Kita tidak modal, sejak awal kita modal nol. Modalnya kita hanya tekad, kekuatan kita hanya nekat. Kalau kita tidak nekat terjun ke jalan atau yang bisa dikatakan orang adalah menjemput bola, maka kita tidak akan punya pekerjaan. Yang saya lakukan adalah seperti itu, apa yang kami alami adalah seperti itu. Kita sudah buka bengkel di berbagai tempat, mulai dari Jogja, Semen, dan bahkan juga di rumah. Tapi kalau kita tidak jemput bola, bahkan satu hari bias kita tidak dapat kerjaan, biasa, sering. Nah itu yang kita lakukan. Jadi untuk Devin Motor terjun ke jalan, pertama kita harus jemput bola mencari pekerjaan. Kedua, itu memang dari sejak kecil hobi saya di dunia mekanik. Yang ketiga, memang posisinya kita tidak akan bisa meningkatkan kemampuan kita ataupun ilmu kita saat kita akan bertahan di lokasi yang ditangani hanya itu aja. Kalau kita terjun langsung di jalanan, hampir semua kedaruratan, hampir semua permasalahan selalu datang. Bahkan kita sampai seperti berpikiran sendiri saat mendapatkan satu kesulitan yang sangat luar biasa, kita kadang sudah kayak pesimis. Apakah mungkin mobil ini bisa dinyalakan dalam kondisi tidak ada toko onderdil yang buka, tidak ada orang bantuan yang bisa dimintai bantuan di situ, tapi kita dengan cara sistem kedaruratan di jalan, yang mungkin sebagian orang itu adalah sistem penyelesaian secara barbar, kedaruratan di jalan, yang selalu kita lakukan adalah permintaan dari konsumen hanya sekali jalan asal bisa sampai rumah, biasanya seperti itu. Dan itu yang harus kita pecahkan. Dan kita juga kadang melanggar etika dari perbengkelan, melanggar etika dari sebuah keselamatan, dan melanggar pula dari semua yang ada di jalanan. Karena apa? Karena yang kita lakukan di jalanan memang kadang tidak standar SOP, saya akui. Tapi itu adalah sebuah kedaruratan. Kalau tidak kita cari solusi untuk seperti itu, mereka akan tidur di pinggir hutan, mereka akan tidur di puncak gunung yang tidak ada penghuninya sama sekali kadang. Jadi untuk kedaruratan kita itu memang sering sekali melanggar SOP yang selama ini ada. Tapi kalau kita tidak melanggar SOP-nya itu, maka tidak akan terkondisikan, bahkan menimbulkan
bahaya bagi mereka, bahkan bisa menimbulkan kematian. Karena apa? Pada saat hujan deras di puncak gunung atau di pinggir jalan ada balita, kadang ada kakek-kakek, nenek-nenek. Di situ sampai 1 hari penuh tidak ada yang bisa membantu ke situ karena mungkin tidak terkoneksi dengan orang lain. Permasalahan juga mungkin karena HP-nya ngedrop, mungkin karena sinyalnya ngedrop, tapi karena kebetulan kita pas lewat daerah situ, pas kita menangani kedaruratan, secara kebetulan pula kita melihat ada sesuatu yang secara refleks kita pasti tahu bahwa itu mengalami trouble. Biasanya mobil berhenti di jalan, lampu darurat nyala kanan kiri, itu rating lah maksudnya, kayak orang ratingnya kanan kiri nyala. Kemudian posisi kalau kap mobil dibuka, itu indikator adalah sebuah mobil mengalami trouble di jalanan. Itu adalah yang pertama adalah itu posisi lampu kanan kiri dinyalakan, yang kedua kap mobilnya dibuka. Itu secara refleks kita pasti bisa memastikan mobil itu sedang bermasalah. Kemudian kadang kita refleks pula sudah berhenti, kita menanyakan ada apa Pak, ada yang bisa kita bantu, ya seperti itu. Jadi untuk pekerjaan kita itu bisa dikatakan bukannya kita ngemis pekerjaan pada orang lain, tidak. Kebetulan kita pas lewat, kita biasanya memang bidangnya menangani kedaruratan, ada mobil mogok di jalanan, dan kita lihat mungkin mereka rombongan, ada anak-anak, ada balita, ada orang-orang tua, banyak sekali. Dan itu sudah secara refleks kita berhenti menanyakan, kita bantu. Bukannya kita juga sok pahlawan, pengen dianggap pahlawan, bukan, karena itu memang bidang kita, dari kemampuan kita, bidang kita ya cuma itu. Kalau kita dimintai untuk bidang yang lain ya mungkin tidak bisa, karena memang sejak awal kita menekuni bidangnya ya yang bisa kita jalani mungkin ya hanya ini aja. Untuk yang lainnya memang kita sudah berusaha untuk menekuni yang lain untuk sebuah pekerjaan ataupun penghasilan masa depan, tapi semuanya gagal. Yang masih bisa bertahan dan masih kita lakukan ya seperti ini. Kita hidup di jalanan, kita bekerja sambil dolan, sambil tertulung, sambil ngibadah, sambil mencari pengalaman juga, sambil nambah sedulur juga, dan semuanya secara refleks, semuanya secara spontan. Tidak ada yang dipastikan di mana kita akan meluncur, tidak bisa dipastikan di mana kita akan bekerja hari ini, tidak bisa. Semua sesuai dengan kondisi di lapangan, semua sesuai dengan kedaruratan di lapangan berdasarkan panggilan yang ada, dan bahkan kita tidak dipanggil pun kebetulan, secara kebetulan kita pas lewat, kita melihat ada mobil yang kapnya dibuka, banyak orang mengutak-utak, tapi saya lihat tidak ada satupun yang mekanik ataupun bengkel. Biasanya kita lihat dari pakaian, kalau kita lihat dari pakaian, biasanya bengkel seperti saya kan ya jelas kumuh lah, itu ciri khasnya kumuh kan. Biasalah orang mau bilang apapun, ya jelas membedakan antara mekanik dan tidak saat di jalanan, yaitu kalau ada mobil mogok di jalanan, banyak orang di situ, banyak yang ngutak-ngutak, tapi satupun tidak ada yang kelihatan berbaju kumuh ataupun kadang masih ada kebingungan dalam menangani kedaruratan. Nah, mungkin kita bisa secara refleks, berarti belum ada mekaniknya. Nah, itu cuma secara spontan dan perasaan kita aja. Kemudian kita dekati dan kita tanya, ada apa-apa, mungkin ada yang bisa kita bantu. Nah, terus biasanya mereka menjelaskan. Nah, setelah mereka tahu mobil kita, dia bisa melihat bahwa di dalam mobil kita ya penuh dengan peralatan bengkel, dan baju kita juga baju ciri khas bengkel. Jadi mereka mungkin terus tidak merasa curiga bahwa kita orang jahat, kita orang yang pengen memanfaatkan situasi. Ya mungkin banyak juga sih orang mungkin yang tidak percaya dengan kita juga banyak, dan stigma negatif juga banyak, dan kita tidak pernah peduli dengan semua itu. Kita jalani aja sesuai dengan ya sudah kita jalani berpuluh-puluh tahun. Yang namanya di jalanan pasti banyak sekali sisi negatif yang timbul, dan sisi negatif stigma dari masyarakat ataupun dari kenyataan yang ada banyak sekali, dan kita tidak pernah peduli. Kita tidak pernah peduli, sekali lagi, apapun anggapan orang, apapun cemoohan orang, apapun hinaan orang terhadap kita,
yang bisa dikatakan orang itu kita adalah gembel, hidupnya di jalanan, tidak punya rumah. Saya akui, saya tidak punya rumah, saya akui. Mobil inilah rumah saya, dan mobil ini sama sekali saya tidak modal. Saya tidak pernah punya modal untuk beli mobil. Ini adalah bantuan, murni bantuan, dengan cara kita nyicil satu hari 50.000, tidak ada uang muka, tidak ada bunga. Kita berani membuka semua ini setelah kita mulai terbuka dengan umum. Selama ini saya akui saya memang tertutup. Saya akui untuk kehidupan pribadi saya tertutup. Semuanya kita sembunyikan, semuanya kita konsumsi untuk pribadi. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin kehidupan pribadi kita apabila diketahui orang mungkin bisa dimanfaatkan, diambil hikmahnya, bisa mungkin. Yang jelas saya akui saya tidak punya rumah. Hidup kita di jalanan karena memang kita tidak punya rumah. Tidur kita di mobil, makan kita di mobil, aktivitas kita di mobil, musola kita juga di mobil. Karena memang saya tidak punya rumah. Itu yang saya akui sampai saat ini. Saya harus mengakui dengan jiwa besar, kesatria kita, bahwa saya memang tidak punya rumah. Tapi saya punya anak, dan semua juga butuh perlindungan untuk tidur. Sampai saat ini yang masih terpikirkan adalah itu. Untuk saya masih bisa hidup di dalam mobil, tapi untuk anak-anak saya tidak bisa untuk hidup di dalam mobil. Posisinya mereka ngontrak, dan ngontraknya juga di Jalan Purworejo ini yang kita jadikan base camp. Jadi kita berada di Jalan Purworejo ini adalah di base camp anak kita, kontrakan anak kita, karena anak kita kebetulan juga mengajar atau bekerja di sini. Jadi untuk informasinya, memang kenapa kita bisa hidup totalitas di jalanan, kita bisa berada totalitas di jalanan, hidup di dalam mobil seperti ini bertahun-tahun, kok masih bisa. Solusinya jawaban satu, ya karena rumah kita memang mobil ini. Saya memang tidak punya rumah, ya itu jawaban yang paling utama. Oke, ini ada panggilan, kita mau jawab panggilan dulu. Oh, ini yang panggil anak saya. Oke. Ini anak saya yang panggil. Ini kita harus segera ke kontrakan anak kita. Kita memang lagi menuju ke Jalan Purworejo, adalah di mana anak kita ngontrak, dan itu kita jadikan base camp. Jadi biar semua juga tahu kehidupan pribadi David Motor kita buka. Mulai saat ini kita mulai terbuka dengan semuanya, bahwa kita juga tidak akan menutupi apapun dari kehidupan pribadi kita. Terus terang saya single parent, terus terang saya tidak punya istri katakanlah, tapi saya punya anak dua, dan anak saya juga ngontrak di Jalan Purworejo ini yang kita jadikan base camp ataupun jadikan tempat untuk standby saat kedaruratan di Jalan Purworejo. Saya akui semua kita bisa totalitas hidup di dalam mobil, kita bisa beraktivitas dalam mobil bertahun-tahun. Kenapa? Jawabannya satu, saya memang tidak punya rumah. Mobil ini adalah rumah saya. Kemanapun kita pergi, kita bawa rumah kita. Seperti keong, seperti situ. Itu yang mungkin jawaban yang bisa diterima oleh semua orang, bahwa kenapa kita sampai saat ini masih selalu aktivitas di dalam mobil kemanapun juga. Ya karena memang saya tidak punya rumah. Rumah saya ya mobil ini. Itu mungkin satu jawaban yang orang lain bisa memahami sampai setotalitas itu apa yang kita kerjakan, ya karena mungkin sebenarnya jawaban simpel yang mungkin semuanya bisa berjalan karena itu jawaban utama yang satu, karena itu kita bisa totalitas hidup di jalanan di dalam mobil karena memang kita tidak punya rumah kita yang mobil ini. Itu yang jawaban yang paling simpel. Oke, kita tutup dulu, nanti kita sambung lagi. Nanti kita akan memberikan informasi-informasi tentang kehidupan pribadi David Motor yang mungkin sebelumnya bagi saya itu adalah aib, bagi saya itu mungkin satu hal yang selalu kita tutupi, selalu kita tidak pernah kita buka untuk umum. Tapi untuk saat ini kita mulai terbuka kepada umum, kita memberikan informasi kehidupan pribadi dari David Motor itu sebenarnya gimana ya, sejak lama kita selalu menutupinya karena yang utama jelas kita merasa malu. Saya terus terang merasa malu dengan semua kehidupan pribadi saya yang bisa dikatakan saya itu kehidupannya
berantakan. Saya akui kehidupan saya berantakan, hancur. Saya tidak pernah bisa seperti orang lain yang hidup di rumah yang mewah, di rumah yang indah bersama anak istri. Karena saya tidak punya istri, saya tidak punya rumah, saya tidak punya tempat kerjaan yang bisa diandalkan setiap bulan gajian. Jadi semua yang saya alami ini sebenarnya juga merupakan apa ya, spontanitas juga. Jadi kita, apa yang kita alami ini sebenarnya tidak kita rencanakan. Apa yang kita jalani selama ini semuanya sebenarnya bukan satu yang kita inginkan. Kita tidak ingin hidup seperti hidup di jalanan, hidup mengabdi di jalan kedaruratan. Sebenarnya sama sekali kita tidak inginkan. Tapi kenapa kita memilih hidup di jalan seperti ini? Jawaban paling simpel adalah saya tidak punya rumah, saya tidak punya istri, saya tidak punya pekerjaan tetap yang tiap bulanan ada gajian. Ya mungkin jawaban yang paling simpel 3 itu. Kita bisa totalitas hidup di jalanan, pengabdi di jalanan. Yang selama ini saya tutup-tutupi, semua itu merupakan aib saya, semua merupakan kelemahan saya. Tapi mulai saat ini, biarlah kita buka aja, kita biar mungkin suatu saat kehidupan pribadi kita yang mungkin sebagian orang menganggap ini adalah satu broken home atau suatu kegagalan ataupun suatu hal yang mungkin tidak akan bisa diambil sisi positifnya. Tapi kenyataannya setelah kita berhasil melalui semua rintangan-rintangan kita di jalanan, ada sedikit banyak orang yang simpati kepada kita, kemudian memberikan solusi-solusi yang solusinya juga di luar di luar prediksi kita. Jadi kita sampai bisa mendapatkan mobil L300 kemudian dia jadikan sebagai rumah. Ini juga kita tidak akan tahu, ini rencana Allah. Dan sebelumnya kita juga pernah pakai Futura, itu juga jadi rumah kita. Hidup kita juga di dalam mobil. Dan kemudian kita juga pakai sedan. Jadi kita itu berada di mobil terus-menerus selama bertahun-tahun, ya karena kita tidak punya rumah. Gitu. Ya itu jawaban yang memang mungkin orang lain jadi akan tahu, oh alah, ternyata ya itu karena memang kita tidak punya rumah, kita tidak punya istri. Mungkin bagi orang lain melakukan pekerjaan seperti saya ataupun kehidupan seperti saya tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka punya rumah, mereka punya istri. Nah saya rumah tidak punya, istri juga tidak punya, pekerjaan tetap yang tiap ini berdasarkan spontanitas saja. Jadi apa yang kita lakukan di jalan ini semuanya itu spontanitas, tidak kita rencanakan. Kita bisa hidup di jalanan sampai bertahun-tahun, kita bisa hidup di jalanan, mengabdi kedaruratan di jalanan. Semua itu karena kita hidup di jalanan seperti ini karena saya tidak punya rumah, saya tidak punya istri, saya tidak punya pekerjaan tetap yang tiap kali bulanan bisa gajian, yaitu. Jadi kita sampai detik ini hidup di dalam mobil, semua aktivitas di dalam mobil, hidupnya di jalanan. Ya karena memang kita punya satu hal yang orang lain tidak punya, orang lain punya tapi kita tidak punya. Dan kita mencari solusinya agar kita bisa tetap bertahan hidup, bisa mendapatkan penghasilan untuk masa depan anak kita. Tapi kita tidak punya modal, ya itu intinya kita tidak punya modal. Orang lain bisa buka bengkel di suatu tempat dengan modal. Mereka bisa beli lahan ataupun sewa lahan, kemudian punya peralatan yang komplit. Sementara saya tidak punya modal. Kita dulu di jalanan, buka di jalan juga cuma ngontrak. Setelah itu kita corona, kita sudah tidak mampu bayar. Jadi kehidupan kita itu semuanya serba mengerikan. Saya akui saya broken home. Kehidupan saya hancur. Saya habis semuanya. Saya dulu pernah punya rumah, habis. Saya dulu pernah punya istri, hilang. Semua dulu mungkin saya juga punya modal, sekarang juga tidak punya, hilang. Jadi apa yang kita kerjakan di jalanan semuanya tidak kita inginkan, semuanya tidak kita cita-citakan, semuanya tidak kita harapkan. Tapi karena kondisi dan situasi yang ada yang memaksa kita harus hidup di dalam mobil, yang memaksa kita harus hidup di jalanan, semuanya karena merupakan solusi yang kita dapatkan secara tidak sengaja. Sekali lagi,
saya tidak punya rumah, saya tidak punya istri, saya tidak punya modal untuk buka bengkel di pinggir jalan. Apa yang ada sekarang ini, mobil ini pun merupakan bantuan dari orang lain. Kita tidak beli secara cash. Itu saya tidak punya modal apapun. Mobil boleh dipakai dengan cara setoran 1 hari 50.000 tanpa modal, tanpa bunga, dan juga tanpa denda. Jadi untuk apa yang kita jalani, kita lakukan semua juga semuanya karena mungkin solusi berdatangan itu butuh waktu yang bertahun-tahun. Jadi untuk apa yang kita dapatkan, kita bisa hidup di dalam mobil pun semuanya butuh waktu bertahun-tahun baru bisa mendapatkan mobil yang agak luas seperti ini, dan semuanya itu bisa sekarang bantuan orang. Bantuan orang, kita sama sekali tidak punya modal. Jadi untuk selama ini mungkin bertahun-tahun saya selalu menyembunyikan kehidupan pribadi saya. Saya selalu menganggap bahwa kehidupan saya adalah aib. Saya selalu menganggap ini adalah suatu hal yang harus kita sembunyikan, karena kalau orang lain tahu akan menjadi bahan olok-olok, hinaan, bahkan aib saya keluar. Tapi seiring berjalannya waktu, lambat laun pun orang lain juga akan tahu kalau kita tidak punya rumah, kalau kita tidak punya istri, dan kalau kita tidak punya modal. Secara lambat laun pun semua orang juga akan tahu bahwa kita memang tidak punya rumah, kita tidak punya istri, dan kita tidak punya modal. Maka dengan seiring berjalannya waktu, kita juga mulai terbuka dengan orang luar ataupun dengan di medsos. Itu baru berapa lama. Selama ini saya tidak pernah pegang HP. Yang pegang HP anak saya. Ini HP anak saya, akun-akun anak saya, dan kita dompleng dengan akun anak saya. Bahkan anak saya sempat menangis karena akunnya kita gunakan, dan kemudian merasa kayak semua teman kok adalah teman bapaknya, sementara anaknya untuk berkomunikasi lewat medsos sudah ya, seperti terbatas. Kemudian dalam kurun waktu kemudian anak saya minta beli HP sendiri dan buat akun sendiri. Yaitu ada solusi yang kemudian mulai saat itulah akun ini yang pegang saya sendiri, HP yang pegang saya sendiri. Mulai itu setelah anak saya beli HP kemudian punya akun sendiri, baru saya meneruskan akun anak saya, HP anak saya juga saya pegang. Kemudian secara berjalannya waktu, karena HP saya sendiri yang pegang, kemudian berkembang jadi orang tahu, oh lah ternyata akun ini adalah akun milik Howie. Jadi namanya juga Devin Motor. Semua orang juga tidak akan tahu bahwa Devin Motor itu saya atau Howie, karena namanya juga nama anak saya, Devin. Devin itu gabungan anak saya, Mbak Ade, dan Vin itu Alvin. Jadi untuk selama ini juga banyak orang yang tidak tahu bahwa Devin Motor itu Howie, karena memang tidak ada nama Howie di situ. Kemudian setelah HP saya pegang sendiri, baru kemudian saya minta sama anak saya, dan saya pun belum bisa pegang HP waktu itu. Saya bisa pegang HP waktu itu, pegang HP yang ada tombolnya. Jadi untuk HP yang tidak ada tombolnya, baru berapa lama saya pegang, masih bingung. Dan semua juga masih anak saya mendalilkan dengan cara pembuatan akun Devin Motor, kemudian ada tambahan nama Howie. Nah itu baru orang mulai perlahan-lahan tahu bahwa Devin Motor adalah Howie, apalagi kemudian dikasih foto saya. Baru sedikit demi sedikit orang lain tahu bahwa Devin Motor itu adalah Howie. Ya, itu mulai orang terus kemudian tahu. Selama ini saya terus terang memang sempat mengucilkan diri. Jadi untuk satu kehidupan pribadi yang mungkin selama ini kita tutup-tutupi, kita selalu anggap aib, mulai saat ini kita mau terbuka. Terus terang, saya dulu pernah mengalami suatu kegagalan hidup yang sangat-sangat luar biasa. Saya pernah mengasingkan diri dari pihak manapun, saya pernah tidak berkomunikasi dengan pihak manapun, saya tidak pernah pegang HP, dan saya tidak pernah bersosialisasi dengan siapapun hampir 10 tahun, saya akui. Jadi terus terang, saya pernah mengasingkan diri di bengkel yang kita tempati. Hampir 10 tahun kita mengasingkan diri, menutup diri, tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali dengan pelanggan yang ada di bengkel. Pernah hampir 10 tahun saya mengasingkan diri, menutup diri,
tidak pernah ikut sosialisasi hampir 10 tahun. Itu pernah kita lakukan. Sejak mulai akhir-akhir HP anak saya kemudian saya pegang sendiri, sedikit demi sedikit orang lain baru tahu, oh ternyata saya masih hidup. Banyak sekali yang bisa mengatakan Bowie sudah tidak ada kabarnya, karena memang saya sengaja waktu itu dulu menutup diri, mengasingkan diri, keluar dari kehidupan sosial masyarakat, mengasingkan diri karena ada satu hal yang bisa dikatakan kegagalan hidup lah. Ada satu kegagalan hidup yang pernah saya alami dan bisa dikatakan itu mungkin puncak dari semua yang ada. Saya pernah gagal total dalam semuanya. Saya pernah habis-habisan semuanya. Mulai dari harta benda, istri, mulai dari modal, mulai dari kepercayaan. Terus terang saya pernah mengalami hancur total. Semua apa yang saya miliki hilang musnah. Termasuk mobil yang dulu kita gunakan untuk seperti ini, bengkel seperti ini. Tapi waktu itu kita belum totalitas hidup di jalanan dan di dalam mobil karena kita masih ada tempat tinggal waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu semuanya habis total, musnah. Saya pernah tidak punya apa-apa sama sekali. Semua yang kita miliki hilang musnah. Itu pernah kita alami. Dan semua kepercayaan dari orang lain pun hilang musnah. Karena waktu itu kita juga mengalami satu hal bisa dikatakan apa ya, prahara kehidupan yang menghancurkan kehidupan saya dan semuanya. Saya pernah kemudian merasa malu, hampir dikatakan putus asa, dan mungkin bagi orang lain yang mengatakan pengen bunuh diri juga saya tidak tahu. Tapi waktu itu sudah semuanya sudah seperti dunia kiamat. Saya pernah mengalami kegagalan yang sangat-sangat luar biasa. Saya pernah mengalami kehancuran hidupan yang sangat luar biasa. Saya sempat menutup diri hingga hampir 10 tahun. Menutup diri dari semuanya. Menutup diri dari kehidupan. Menutup diri dari sosialitas. Saya hampir 10 tahun tidak berkomunikasi dengan masyarakat luar. Kecuali orang yang datang ke bengkel. Itu karena merasa malu. Saya pernah menyembunyikan diri dari dunia luar. Fokus bekerja di bengkel saya waktu itu yang bengkelnya cuma ngontrak, karena kita pernah mengalami kehancuran, pernah mengalami kegagalan hidup, pernah mengalami hilang semua, musnah apa yang kita miliki, juga kepercayaan dari semua orang juga waktu itu juga mungkin hilang total. Saya waktu itu pernah menjadi hampir seperti sampah. Itu adalah kehidupan nyata yang terjadi. Sampai kenapa saya saat ini hidup di jalanan, hidup di dalam mobil sebagai pengabdi kedaruratan masyarakat. Sebenarnya juga itu karena kerjaan kita untuk bagaimana caranya kita mendapatkan hasil atau mendapatkan uang untuk membiayai hidup anak kita. Tapi kita tidak punya modal. Mau buka bengkel kita tidak punya tempat. Kita mau buka bengkel tidak punya alat-alat. Karena semuanya yang dulu kita pernah alami sudah musnah total, hilang total, mulai di titik nol terendah. Itu yang kita lakukan untuk satu upaya kita bisa melepaskan diri dari kehancuran yang lebih parah. Kita kemudian seperti ini, hidup di jalanan. Kita pernah menggunakan hampir semua jenis kendaraan yang kita alami, kita lakukan, dan hampir semua kendaraan yang kita gunakan semuanya sudah hancur. Rata-rata kita jual kilon. Karena apa? Karena kendaraan yang kita gunakan rata-rata tidak kuat. Ada yang patah bodinya, ada yang hancur bagian kaki-kakinya, ada yang kerusakan tapi kita tidak mampu membiayainya. Dan hampir semua kendaraan yang kita gunakan di lokasi sudah hancur total, musnah semuanya, kita kilokan saja. Karena posisinya sudah habis, untuk di lokasi tidak kuat, untuk kita gunakan di lokasi sudah tidak mampu lagi, dan hampir semuanya cuma kita jual kiloan. Dan yang untuk terakhir kali yang paling kuat adalah ini L300 ini, yang kebetulan tempatnya juga agak luas, mobilnya juga bandel, dan bisa kita gunakan benar-benar sebagai rumah tempat tinggal kita, bengkel kita, dan juga bisa kita gunakan untuk tempat kerja kita, dan kita bisa menjemput konsumen di jalanan. Nah itu mulailah kita ada
ada lebih kemajuan dari dulu yang selalu kita cuma menggunakan sepeda motor, kita juga pernah menggunakan Futura, kita menggunakan sedan, tapi karena kurang lebih bisa memadai di jalanan, semuanya bisa dikatakan kurang memadai, dan setelah ini ini adalah pakai L300 ini. Mungkin itu adalah sekelumit cerita dari saya, mungkin suatu saat kita akan bercerita lagi. Awal mula kita hidup di jalanan seperti ini, awal mula kita totalitas bisa jadi pengabdi kedaruratan di jalanan, awal mula kita bisa siang malam di jalanan 25 jam 365 hari, mungkin suatu saat akan kita sambung lagi, akan kita berikan informasi lagi yang menurut saya sebenarnya itu adalah aib saya, menurut saya itu adalah kelemahan saya, menurut saya semuanya itu adalah suatu hal yang tidak boleh dikeluarkan, tapi karena semua ini mungkin pertama itu curhatan saya, itu sebenarnya semuanya curhatan saya, dan kedua juga mungkin jawaban saya kenapa kita bisa hidup di jalanan bertahun-tahun seperti ini, hidup di dalam mobil bertahun-tahun seperti ini, itu juga merupakan jawaban-jawaban saya yang selalu ditanyakan orang. Semua juga karena posisi tidak ada yang direncanakan dan tidak ada yang diharapkan, semuanya berjalan